Selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS saya, yaitu menyelesaikan estimasi price dengan menggunakan linear regresi, dengan menggunakan dataset automobile. Sebelumnya, nama saya adalah Zeki Maulana Rahman dengan NIM A11 2023 14989. Untuk langkah pertama di sini kita akan melakukan load dataset. Uh, di sini saya memasukkan directory di mana data saya disimpan. Kemudian masukkan nama filter yang ada dalam dataset. Berikutnya adalah memasukkan data yang bertipe CSV. Sebelumnya di sini untuk pemisah antar datanya menggunakan titik koma, bukan menggunakan koma. Jadi harus dideklarasikan di sini terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan atau error selanjutnya. Berikutnya adalah mengecek data kosong. Di sini tuh tidak ada data yang kosong atau missing value. Berikutnya ubah data yang tanda tanya atau tidak ada menjadi none. Sebelumnya tuh ubah dulu fitur yang objek menjadi float dan mengecek missing value-nya apakah ada atau tidak. Nah, ini data-datanya udah diubah menjadi float, tapi press kan sebelumnya sudah integer terlebih dahulu, jadi tidak diubah menjadi float. Untuk missing datanya ada 37, di sini untuk bor ada 4, stroke ada 4, horsepower ada 2 dan peak RPM ada 2. Di sini adalah mengubah data yang tanda tanya tadi menjadi median atau rata-rata. Setelah diubah, mengecek missing value-nya setelah pembersihan dan ternyata missing value sudah tidak ada lagi. Berikutnya adalah melakukan drop data yang duplikat. Setelah melakukan drop, data yang ada tuh menjadi 201 ya. Berikutnya adalah mengedrop fitur yang bernilai konstan. Dan ternyata fitur yang bernilai konstan tuh tidak ada atau 0. Setelah saya cek tadi di Excel, ternyata engine location tuh ada memiliki 2 ya, yaitu font dan rare. Saya kira tuh tadi hanya memiliki data front. Berikutnya adalah mengecek tipe yang mengecek fitur yang bertipe kategorikal. Di sini tuh ada sekitar 10 data yang bertipe kategorikal dengan kode unik yang berbeda-beda, yaitu di sini ada Alfa Romeo, Audi, BMW. Berikutnya adalah mengubah data yang bertipe kategorikal ini menjadi jadi ordinal. Nah, semisal di sini full tape untuk diesel dan gas tuh diesel diisi 0 dan gas tuh diisi menjadi 1. Berikutnya juga dengan 6 ohm silinder. Untuk 3 silinder saya ubah menjadi 3, 2 silinder diubah menjadi 2, dan sampai 12 silinder diubah menjadi 12. Dan ini hasil dari pembersihan data ya. Untuk data fitur tuh simboling menjadi ENT, max menjadi integer, lag menjadi float, dan seterusnya. Berikutnya adalah mengecek korelasi. Nah, untuk yang saya cek korelasi ini tuh fitur yang sudah bersih ya. Jadi di sini tuh untuk yang merah itu korelasinya tinggi, semisal price.
Price itu korelasinya tinggi dengan number of cylinder, compression ratio dan height ya. Jadi korelasinya tinggi, semakin merah maka semakin tinggi. Berikutnya adalah membagi data training dan data testing. Sebelum melakukan pembagian untuk fitur yang dimasukkan di sini, saya memasukkan semua fitur kecuali price karena price adalah targetnya. Untuk split training dan testing di sini saya menggunakan 20% untuk testing dan 80% untuk training. Yaitu data trainingnya ada 160 dan data testingnya ada 41. Di sini adalah rumus MSE, RMSE dan R kuadrat. Di sini hasilnya. Jadi itu MSE adalah angka rata-rata dari kesalahan prediksi. Maka semakin kecil MSE maka akan semakin bagus. Tapi karena satuannya kuadrat, MSE susah dijelaskan ya. Berikutnya adalah RMSE. RMSE adalah selisih harga prediksi dan harga asli. Jadi semisal nih harga BMW itu 20.000, maka kemungkinan sistem memprediksinya tuh sekitar 24.000 atau 16.000 gitu. Jadi selisih kesalahan memprediksinya tuh sekitar 4.000. Dan untuk R kuadrat adalah ukuran gimana prediksi saya bisa menebak harga real atau harga nyata. Jadi itu hasilnya 0,85 atau 85%, dan menurut saya itu sudah lumayan bagus lah. Berikut adalah menampilkan regresi ya. Di sini tuh menampilkan gambar di mana titik-titik ini semakin mendekati garis merah maka akan semakin bagus. Jadi itu untuk harga sekitar 5.000 sampai 15-an ribu cukup lumayan akurat. Tapi untuk harga sekitar 25.000 sampai 35.000 cukup jelek karena di sini ada yang jauh banget. Berikutnya adalah rumusnya. Di sini tuh rumus linear regresi itu menunjukkan pengaruh masing-masing fitur terhadap harga. Jadi setiap fitur tuh memiliki perkalian yang berbeda-beda karena tergantung korelasinya terhadap price ya, terhadap harganya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.